Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji menyembah Dia. Pagi hari ini dimanapun Anda berada, mari siapkan hidupmu, siapkan hatimu, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu melimpahkan anugerahnya yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan, dekat kepada Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Begitu banyak rancangan yang terbaik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Dan kami percaya ada masa depan di dalam Tuhan. Dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang saat kami percaya kepada Yesus yang menyediakan masa depan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kau baik.
kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur.
bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang percaya ada kuasa di dalam Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang percaya ada kasih Tuhan yang tidak terbatas yang Tuhan berikan. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang tidak hanya melihat masalah yang ada, tapi saat dalam lembah kegelapan sekalipun, dia akan terus melihat ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya di dalam ucapan syukur kami kepada Tuhan terletak kekuatan yang besar. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Mari katakan kepada jiwamu, katakan kepada hatimu, ayo bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang setia. Haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, sebab Kau setia. Yesus, kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Haleluya. Jesus, kami bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Biar jiwa kami terus menaikkan pujian, menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup kami. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini muncul hati-hati yang bersyukur kepada Tuhan. Biar lewat pujian ini menceritakan keadaan kami, bahwa kami akan terus bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Suka duka kami boleh lewati. Kalau hari ini kami ada membuktikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, sudah selayaknya kami ada di altar kudus-Mu menaikkan syukur. Terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar kasih Bapa mengalir dari tempat yang maha tinggi, mengalir di hidup kami, mengalir di pikiran dan hati kami. Kasih Tuhan membawa kesejukan di hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
sepanjang tahun ini ada begitu banyak kegelisahan, kekhawatiran yang kami rasakan. Ada ketakutan yang ada dalam hati kami saat kami melihat sekeliling kami. Di tengah-tengah pandemi terkadang membuat kami takut. Tapi kalau hari ini kami bisa kuat, kami boleh ada untuk menyembah Engkau. Kami percaya itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Amin. Kami percaya setiap rancangan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari dengan percaya katakan, aku percaya. Aku percaya. Mari imani ada mujizat pagi hari ini saat engkau menyembah Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Lebih lagi dengan iman serukan. Aku percaya. Aku percaya. Pasti dikenapi dalam hidup kami. Pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Sebab kami percaya ada mujizat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan bekerja melawat setiap kami. Sebab kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Saimian akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami terus mau percaya kepada Tuhan dengan segala perbuatan-Mu yang sangat hebat Tuhan dalam hidup kami.
Kami mau terus melangkah bersama dengan Tuhan yang punya langit dan bumi, yang tahu akan masa depan kami, sebab Engkau menyertai dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Bawa terus kami untuk mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi setiap hari, dan boleh kami mengalami satu yang indah, yang luar biasa bersama-Mu juga setiap hari Tuhan. Bawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam kebenaran firman-Mu. Bawa kami untuk bertumbuh di dalamnya, berakar kokoh yang kuat dan berbuah yang lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa terus kehidupan kami dimanapun kami berada, untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan, membawa orang-orang untuk datang kepada Kristus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dan keselamatan yang daripada Allah turun atas hidupnya melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami juga terus Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Sebab kami tahu bangsa dan negara kami Indonesia ini ada di dalam hatinya Tuhan, punya rancangan yang indah untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan pemerintahan pusat, berkati pemerintahan daerah, tingkat 1 provinsi dari tingkat 2 kabupaten kota, sampai kecamatan, kelurahan, desa Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Kami tahu hati Tuhan atas seluruh Indonesia ini, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ada hamba-hamba Tuhan, ada gereja-gereja Tuhan di sana. Biar memberkati Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Kami tahu hari-hari sulit pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir, sebab hari-hari ini semakin hari semakin baik. Semua karena campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai pemerintahan kami untuk mengatasi pandemi ini. Dan biarlah kami mau membangun iman percaya bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sangat baik yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Kami akan menuju menjadi masyarakat Indonesia yang tangguh dan yang bertumbuh Tuhan. Dan biar kami juga Tuhan terus mau berdoa untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih, berkati pelayanan hamba-hamba-Mu, para gembala yang ada bersama seluruh jemaat Tuhan. Boleh mengalami sukacita Tuhan hari-hari ini, sebab Engkau memberkati hidup mereka. Bawa seluruh jemaat Tuhan untuk mengalami sukacita berkat-Mu Tuhan. Berkati kota di mana tempat tinggal kami berada, dan biarlah kami mengusahakan kesejahteraan tempat tinggal di mana kami berada Tuhan. Bersama gereja-Mu, bersama jemaat-Mu, kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Lebih berkati hari-hari ini jemaat Tuhan, apabila mereka masih ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Beri penghiburan kekuatan bagi mereka yang ditinggalkan. Mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu pagi ini. Biar Kau berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh ada di hadapan Tuhan pagi ini. Dan setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Pasti akan mengalami kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mari terus kasih Yesus. Jangan berhenti. Dan mengasihi Yesus dengan kasih yang mula-mula. Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 4-5 berkata, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Rupanya kasih yang mula-mula itu bisa ditinggalkan. Dan itu yang harus kita hindari. Anda tidak boleh sampai meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Terus jaga. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ingatlah, ya, remember. Ingat seberapa engkau sudah jatuh. Artinya dulu jemaat di Efesus, di mana Wahyu pasal 2 ini ditulis, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kasih mereka naik begitu luar biasa.
tapi kemudian kasih mereka turun. Makanya dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka sudah tidak lagi beribadah? Apakah mereka sudah tidak lagi pelayanan? Ternyata tidak. Mereka masih dalam pelayanan, mereka masih sibuk, mereka masih sungguh-sungguh ya mengikut Tuhan. Karena kalau diperhatikan di dalam ayat-ayat di awalnya dikatakan aku tahu ya di ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Artinya mereka masih sibuk, jadi yang dilakukan masih luar biasa hebat ya, masih dengan sangat-sangat kerja keras jerih lelah di ladang Tuhan. Tapi yang turun adalah kasih yang semula, tidak kelihatan, tapi dalam hatinya sudah melakukan hanya rutinitas, hanya kewajiban, tapi tidak dengan kasih. Saudara, ini yang diingatkan Tuhan, engkau sudah jatuh ya. Kenapa sudah jatuh? Rupanya keadaan atau situasi membuat mereka jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi. Kota Efesus di mana jemaat ini yang disinggung Tuhan, ini adalah jemaat yang luar biasa ya, yang tadi sibuk, yang tadi siap berjerih lelah, sabar menderita ya, tapi rupanya satu dan lain hal membuat cinta mereka kepada Tuhan mulai luntur. Kalau Anda mendengar kata Efesus, Anda harus memahami dulu bahwa ini adalah kota yang besar. Bahkan di penjajahan Roma ini adalah kota yang sangat besar ya. Dia kota metropolitan. Kenapa? Karena Efesus adalah jalur perdagangan yang utama. Tempat 3 jalan bertemu di Efesus ya. 3 jalur, yang ke timur, ke barat, yang mau ke selatan. Nah, ketemunya di Efesus, saudara. Jadi ini kota yang sangat besar, kota yang maju waktu itu ya, dan di Efesus terkenal ada kayak tempat wisatanya, pusat wisatanya, pusat perdagangannya. Anda akan menemukan amphitheater. Amphitheater itu seperti stadion kalau sekarang, saudara ya, seperti Colosseum. Tapi Colosseum itu yang di Roma. Nah, ini ada mirip begitu, tapi ada di Efesus. Jadi tempat orang pertandingan, tempat orang lomba lari, juga pertunjukan-pertunjukan. Nah, itu ada di kota Efesus. Ini kota perdagangan, ini juga kota turisme. Tempat orang-orang bersantai karena indahnya. Dan juga Efesus adalah tempat penyembahan berhala, khususnya yaitu Dewi Artemis. Jadi di Efesus waktu itu ada bangunan yang seperti ini. Kalau sekarang ke sana memang tidak seperti ini ya, sudah reruntuhan, tapi ini masuk dalam 7 wonders, 7 keajaiban dunia ya. Sama seperti Candi Borobudur itu masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, saudara, maka dari sisi warisan budaya, gedung dan sebagainya,
maka kuil Artemis di Efesus itu juga masuk dalam 7 keajaiban dunia, saudara. Dimasukkan di situ karena dianggap ini peninggalan yang luar biasa, karya yang luar biasa, ya, bangunannya besar, 110 meter kali 55 meter, lebarnya 55 meter, panjangnya 110 meter, jadi cukup besar untuk zaman itu, saudara. Karena ini dibangun ratusan tahun sebelum zaman Yesus. Dan di dalamnya ada banyak ukir-ukiran yang sangat megah, sangat indah sekali. Tapi apa ini kuil Artemis ini? Ini adalah tempat mereka menyembah Dewi Artemis. Dan Dewi ini menjadi pujaan dari orang-orang Efesus. Nah, jadi ketika Yohanes menulis kepada jemaat Efesus, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Artinya memang mereka ada pertobatan. Ada pertobatan. Karena Efesus terkenal dengan penyembahan kepada Dewi Artemis ini. Tapi rupanya mereka sudah bertobat, ya, sudah bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Mereka meninggalkan kejahatan dan seterusnya. Tapi saudara, entah bagaimana, mereka sudah lakukan yang baik, tapi kemudian mulai cintanya kepada Tuhan mulai berkurang. Jadi saudara, di kitab Wahyu ini adalah peringatan. Makanya Anda akan baca, ya, atau saya tunjukkan dulu, saudara. Jadi dia, Yohanes menunjukkan kalau tidak bertobat maka akan ada masalah, gitu ya. Di dalam ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi ini adalah warning, peringatan. Mereka dulu jatuh dalam penyembahan berhala. Lalu ketika berjumpa dengan Yesus, Paulus menginjil ke sana dan mereka bertobat. Lalu mereka meninggalkan penyembahan berhala ini. Mereka ikut Yesus. Cinta mereka naik. Wah, cinta mula-mula mereka luar biasa. Mereka tinggalkan semua berhala, tinggalkan penyembahan kepada berhala itu, dan mereka ikut Yesus. Dan sekarang mereka menjadi para pemimpin, mereka jadi para pelayan, mereka aktif dalam Tuhan. Tapi rupanya sekalipun mereka masih aktif, tapi hatinya mulai dingin kepada Tuhan. Hatinya mulai tidak cinta mula-mula lagi. Dan ini kalau dilanjutkan, mereka bisa gugur, mereka bisa hancur. Pelayanan mereka pasti akan hancur karena tidak connect dengan Tuhan. Makanya Wahyu 2 ini adalah surat peringatan, adalah warning buat mereka. Ayo cepat bertobat. Kamu masih sibuk, kamu masih pelayanan, kamu masih aktif, tapi hatimu sudah enggak cinta Tuhan. Cinta mula-mula sudah berkurang. Nah, ini warning, karena kalau dilanjutkan, bukan cuma cintanya saja yang hilang, yang lainnya juga akan berantakan. Kenapa? Karena kalau tidak bertobat, Tuhan tidak mau kita melayani dengan hati yang tidak cinta, maka kaki dian akan diambil, akan ada punishment-nya. Dan kalau Anda melayani tanpa ada terang dalam hidup Anda, kaki dian itu semacam pelita yang menerangi, saudara, lampu, saudara. Kalau itu tidak ada, maka semuanya gelap, nabrak sana sini. Tidak membangun tapi malah merusak. Ini peringatannya.
Banyak orang pelayanan luar biasa, tapi hatinya tidak dengan cinta Tuhan. Dia sudah nggak punya kasih mula-mula, masih aktif, tapi lama-lama kalau dia tidak bertobat, maka walaupun melayani, tapi hidupnya kayak nabrak sana sini, kayak menyakiti orang lain. Coba bayangkan kalau rumah Anda mati lampu, ya mati listrik, nggak ada lampu penerangan, nggak ada lilin, nggak ada lampu emergensi, gelap gulita. Kalau Anda cuma diam saja, tentu tenang. Tapi kalau tengah-tengah gelap, Anda masih jalan, Anda mau cari kerja, Anda mau nyapu, Anda mau ngepel, Anda harus masak. Waduh saudara, itu berbahaya. Kenapa? Nggak ada lampunya, nggak ada terangnya, nabrak sana sini. Anda ngayunkan sapu, bisa nyabet sana sini saudara. Melukai yang lain, memecahkan piring gelas macam-macam. Kenapa? Karena gelap. Dan ini ancamannya. Kalau saudara tidak menjaga kasih mula-mula, kaki Dian akan diambil. Ya, jadi ini warning. Mereka masih sibuk pelayanan, jerih lelah, tapi cintanya sudah nggak ada. Dan Tuhan nggak mau ditipu. Dan kalau kaki Dian diambil, maka pelayanan pun akan hancur nantinya. Kenapa? Karena mereka melayani tapi malah menyakiti. Berapa banyak orang yang sibuk di gereja, tapi tanpa dia sadar, dia menyakiti orang lain. Perkataannya menyakiti orang lain, tingkah lakunya mengecewakan orang lain. Kenapa? Seolah-olah pelayanannya dalam gelap, sehingga salah mukul, salah melakukan banyak hal. Di rumah tangga kelihatannya orangnya aktif di gereja, tapi di rumah tangga menyakiti istrinya, menyakiti suaminya, menyakiti anak-anaknya, orang tuanya disakiti. Nah, kenapa begitu? Karena kaki Diannya ndak ada, sehingga dia menyakiti yang lain. Caranya bertobat, cepat-cepat kembali pada kasih mula-mula. Kalau Anda punya kasih mula-mula, Anda akan sibuk pelayanan, tetapi juga Anda akan mengasihi orang lain. Tapi kalau Anda nggak punya kasih mula-mula kepada Tuhan, Anda sibuk pelayanan, tapi ketika di rumah Anda menyakiti keluarga Anda, seperti orang dalam gelap. Bertobat, ini warning, ya, ini warning. Kembali kepada Efesus tadi. Mengapa Tuhan sampai memperingatkan Efesus ini? Karena Efesus adalah kota yang besar, bahkan kota yang ada penyembahan berhalanya Dewi Artemis sangat terkenal sekali, ya, sangat terkenal sekali. Ini di dalamnya dulu mereka lakukan ibadah itu dengan pelacuran, dan itu merusak moral kota Efesus. Ada pelacuran bakti namanya. Apa itu? Yaitu ada para wanita, juga ada para pria yang menjadi pelacur di situ. Tapi konsep mereka adalah kalau orang datang dan berhubungan dengan mereka, maka mereka sedang mendekat, sedang connect dengan Dewi Artemis. Dan itu cara mereka beribadah, dengan melampiaskan nafsu. Sehingga kota Efesus sangat terkenal dengan kebobrokan moral ini, kenajisan. Nah, jadi saudara bayangkan, ini jemaat Efesus dari kota yang maju, kaya, metropolitan, perdagangan, tapi juga kota yang bejat, kota yang penuh dengan kenajisan, bahkan dilegalkan untuk mereka beribadahnya itu caranya dengan berhubungan intim dengan para pelacur yang dikhususkan ini, saudara. Jadi sangat kacau sekali. Tapi orang-orang Efesus ini
luar biasa. Karena mereka bertobat dari itu dan menjadi jemaat Tuhan. Mereka sudah tinggalkan semua itu. Tinggalkan pelacuran itu, tinggalkan. Nah, mereka mulai menapaki iman mereka pada Tuhan. Tapi di tengah perjalanan, entah satu dan lain hal, ya, Yohanes memperingatkan, kalian masih sibuk pelayanan, kalian masih jerih lelah, kalian gak sabar dengan kejahatan, kalian bisa menguji para rasul yang ngaku ternyata bohong, kalian tahu, kalian sabar menderita, bagus sekali. Tapi mereka mulai masuk dalam fase yang berbahaya, yaitu fase pertama, kehancuran hidup rohani mereka adalah cinta mula-mula mulai hilang. Dan kalau ini dilanjutkan, kata Yohanes, ancamannya adalah kaki Dian akan diangkat, pelayanan akan kacau, mereka akan saling menyakiti, dan endingnya mereka akan runtuh dan bisa kembali kepada hidup yang lama. Kaki Dian akan diangkat, gereja akan hancur. Dan saudara, rupanya sejarah mencatat kemudian memang kota Efesus hancur, termasuk gerejanya. Sayang sekali. Tapi di sini Yohanes sudah diingatkan supaya jaga kasihmu mula-mula. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara kasih yang mula-mula, ini adalah warning. Kalau Anda masih bisa mendengar firman Tuhan pagi ini, itu artinya Tuhan masih memberi peringatan. Ayo bertobat, ayo kembali. Karena kasih mula-mula itu akan ada yang melawannya, yaitu dosa mula-mula juga yang utama. Perhatikan, ada kasih mula-mula di mana Anda jatuh cinta pada Tuhan dan meninggalkan semua dosa-dosa lama. Tapi kalau Anda tidak menjaga itu, maka Anda akan mudah jatuh lagi dalam dosa yang lama. Sekali lagi, orang yang punya kasih mula-mula, dia akan meninggalkan dosa-dosanya yang lama. Tapi kalau kasih mula-mulanya mulai hilang, maka dia akan mudah kembali jatuh kepada dosa yang lama. Termasuk orang Efesus, jemaat Efesus, mereka sudah meninggalkan dosa-dosa ini. Ini di gedung yang mewah ini saudara, waktu itu terjadi pelacuran yang luar biasa. Dan orang Efesus terkenal dengan penyembahan pada Dewi Artemis. Tapi ketika para rasul datang dan menyampaikan Injil tentang Yesus, mereka bertobat, tinggalkan semua itu. Dan sekarang aktif dalam pelayanan, membenci kejahatan dan seterusnya. Tapi peringatannya adalah kalau cinta mula-mulanya mulai hilang, pelayanan akan hancur dan mereka akan jatuh lagi. Jatuhnya kemana? Ya, mereka akan mudah lagi jatuh kepada dosa yang lama. Jadi Anda harus hati-hati. Ketika cintanya makin turun kepada Tuhan, maka dosa lama akan bangkit lagi. Berapa banyak orang yang dulu jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam percabulan, lalu ikut Tuhan, mengiring Yesus, cinta mula-mula, dia berusaha tinggalkan dosa itu. Tapi kemudian ketika cinta mula-mulanya entah kenapa, karena mungkin di gereja ada yang menyakiti, mungkin karena masalah himpitan, kebutuhan hidup, mungkin masalah sakit penyakit, akhirnya dia mundur. Cinta mula-mulanya mundur. Ketika cinta mula-mulanya mundur, dia jatuh lagi. Dan mayoritas jatuhnya ke dosa yang lama lagi. Dia berzinah lagi,
dia jatuh dalam percabulan lagi. Orang-orang yang jatuh dalam narkoba, cinta pada Tuhan, bertobat, ketika cintanya mulai turun dan dia tidak segera bertobat, dengar-dengar kemudian narkoba lagi. Kenapa? Ada cinta mula-mula, tapi juga ada dosa-dosa lama yang pengen menguasai lagi. Bertobat, tinggalkan. Mari kita minta Tuhan selidiki hati kita, untuk kita benar-benar tinggalkan dosa yang lama, membangkitkan cinta yang mula-mula, supaya dosa-dosa yang lama itu tidak bangkit lagi menguasai. Ayo berjuang dalam Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Ayo minta Tuhan selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ayo, kalau Anda mulai merasa dosa-dosa lama mulai masuk, Anda mulai kepikiran lagi dosa-dosa yang dulu sudah Engkau tinggalkan, itu ciri-ciri di mana cintamu mulai luntur. Karena orang yang dengan cinta mula-mula, dia gak akan kepikiran kembali lagi kepada dosa lama. Tapi orang yang mulai kehilangan kasih mula-mula, kaki dianya mulai diangkat, dan itu membuat dia jatuh kembali. Mari jaga saudara, mari kembali kepada kasih mula-mula dan lawan dosa. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Pulihkan kami Tuhan. Kami mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa yang ada, menjaga kasih mula-mula kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kalau hari-hari ini ada dosa-dosa lama yang mulai menguasai kembali. Dosa-dosa lama yang mulai bangkit. Dosa-dosa lama yang mulai memasuki pikiran kami lagi. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan kepada kami untuk melawannya. Pulihkan kembali kasih mula-mula kami Tuhan. Tolong kami. Kami mau bertobat, kembali mengasihi Tuhan, kembali membenci dosa-dosa itu, meninggalkannya, menjadikannya puing-puing reruntuhan.
tapi kami akan membangun kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, meteraikan dan jamah anak-anak-Mu, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini, kami akan melihat kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat kasih setia Tuhan. Kami akan memperhatikan setiap peringatan-peringatan firman Tuhan seperti kitab Wahyu ini, supaya kami menang di akhir zaman ini. Berkati semua sudah melayani hari ini, berkati hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, saudaraku, mari masuk dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat cinta Yesus, Tuhan memberkati.